Contoh-contoh konten pilar yang udah pernah dibuat. Kalau dari saya dan tim, ketika di narasi, kita membuat konten khusus untuk perempuan. Kita buat sebuah akun dengan identitas bernama Women by Narasi. Saat itu yang kita lakukan pertama sebelum menentukan konten pilar adalah meriset. Karena kebetulan semua timnya cowok dan kita harus bikin konten untuk perempuan. Yang pertama kita lakukan adalah kita riset. Baik secara data, size jumlah audiensnya, apa sih yang menjadi interestnya perempuan-perempuan muda sekarang, apa sih yang menjadi keresahan mereka. Secara data dan browsing kita lakukan, kemudian kita lakukan riset di lapangan. Kita wawancara tuh orang-orang yang mewakili target audiens, perempuan berbagai kalangan, berbagai usia, dan berbagai background. Dari situ kita bisa tahu sebetulnya keresahan dan problemnya mereka apa sih, dan sebetulnya minat mereka di konten media sosial itu apa. Lalu kita cocokkan bahwa secara perusahaan narasi tujuannya adalah memberikan edukasi dan informasi serta mengencourage perempuan untuk saling mendukung satu sama lain. Setelah kita dapat data dari riset yang kita lakukan terhadap audiens, kita cocokkan dengan tujuan dari perusahaan, maka kita merumuskan bahwa konten pilar yang cocok untuk akun Women by Narasi adalah ini. Apa saja saat itu? Pertama, ternyata perempuan suka self-development. Kedua, ternyata perempuan tuh suka sekali membahas topik-topik seputar wellness. Ketiga, perempuan suka sekali membahas lifestyle, tapi yang sifatnya bukan hanya tentang kecantikan. Dan perempuan itu tidak mau lepas dari yang namanya current issue. Pilar-pilar tersebutlah yang kemudian menjadi patokan topik kita ketika akan mengembangkan konten-konten di sosial media Women by Narasi. Ketika kita sudah merasa konten pilar itu cocok, kita lakukan evaluasi. Apakah konten ini sudah tepat sasaran? Data yang kita lihat adalah dari performa. Misalnya, impressionnya apakah cocok, apakah konten kita di-share oleh audiens, dan yang terakhir adalah follower growth. Itu yang menjadi patokan kita ketika kita mendevelop akun Women by Narasi. Kadang-kadang yang menjadi kesulitan ketika kita menyusun konten pilar adalah ketidakmauan kita untuk meriset lebih dalam terhadap kebutuhan audiens itu apa, sehingga kita tidak bisa mendapatkan topik dan tema yang tajam untuk kebutuhan mereka. Kalau konten pilar tadi sudah dirumuskan dengan baik, tinggal bagaimana melihat dari reaksi audiens yang kita tuju. Dari situ kita bisa lihat apakah performa konten kita sudah bagus atau tidak. Kalau sudah bagus, otomatis bisa mengangkat kebutuhan dari si brand untuk awareness ataupun dari pembentukan community secara follower growth. Kalau angka-angka performa sosial media tadi bagus, itu bisa jadi patokan portfolio kita sebagai seorang social media spesialis, bahwa kita sudah mendeliver konten yang tepat dengan konten pilar yang tepat untuk audiens yang tepat. Gimana? Udah kebayang kan sekarang? Kemarin-kemarin sempet salah ya, karena bikin konten tapi nggak punya konten pilarnya. Nggak apa-apa, sekarang kan udah nonton video ini. Jadi, ayo dikerjain PR-nya, dibikin lagi konten pilarnya. Belum terlambat kok, kita mulai dari sekarang ya. Dan jangan lupa tonton semua rangkaian video mentor class by Digital Talent Scholarship. Semangat jadi jagoan digital!